Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, saya kedatangan tamu, salah satu subscriber ya. Beliau masih duduk di luar. Jadi beliau itu bercerita mengenai HP-nya ya, Poco F3. HP ini tuh digunakan sama anaknya yang sudah sekolah ya, jadi sangat penting banget, dan minta saya gimana caranya supaya HP itu hidup. Lalu saya cek ya, saya tes, saya analisa, ternyata RAM CPU-nya yang bermasalah menurut saya. Lalu saya sampaikan, wah ini nggak bisa ditunggu nih, ini harus ditinggal karena ini harus direbal RAM CPU-nya, dan untuk estimasinya kurang lebih 500 ribuan gitu. Tapi beliau minta tolong Bang Tekso, gimana caranya sih HP ini hidup aja, gimana caranya nggak usah direbal karena biayanya kan terlalu mahal. Jadi ya saya sampaikan, ya udah, saya usahakan, saya nggak bisa berani janji tapi saya usahakan nanti saya akan coba rehot tipis-tipis dengan penuh perasaan, mudah-mudahan bisa hidup karena sangat penting banget datanya untuk anaknya, dan sangat penting kalau bisa langsung hidup. Kan kita itu sebagai teknisi bingung ya, maunya customer langsung hidup hari ini juga, wah itu susah banget, tapi kita perlu coba ya. Oke, apakah bisa berhasil, kita akan coba bareng-bareng. Kita coba bareng-bareng ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dilancarkan usahanya dan dipermudah rezekinya, amin. Oke, ini dia teman-teman, saudaraku semua. Ini dia HP-nya ya, Poco F3. HP ini kok akhir-akhir ini banyak banget ya masuk ke meja servis, dan rata-rata rusaknya ya di CPU dan RAM. Lalu saya sampaikan, kalau misalnya mau rebaling itu ongkosnya ya lumayan mahal, 500 ribuan ke atas. Kalau ganti lebih mahal lagi. Beliau rada berpikir dan berat ya. Namun padahal anaknya menginginkan ini harus nyala. Ya saya sampaikan opsi yang paling sederhana, gimana kalau direhot. Nah lalu dengan pertimbangan beliau, udah yang penting nyala bang. Direhot lebih murah ya, paling 75.000 sampai 100 lah. Oke, ini kita coba analisa dulu. Dan saat saya coba cas, perhatiin, dia konsumsi arusnya hanya 0,2 ampere. Ini artinya itu masih ada proses ya, tapi ya mati total ya. Walaupun ada proses tapi mati total. Oke. Jadi apa sih faktor penyebabnya kok bisa begini? Ini kita sambil buka backdoornya ya. Faktor utama penyebabnya karena CPU overheat, yang menyebabkan di atasnya itu ada RAM. Kaki di bawah IC RAM itu biasanya bad connect, itu yang sering saya temui. Nah kalau terjadi bad connect di kaki IC RAM, itu bisa kita rehot. Tapi kalau di CPU-nya itu tidak bisa. Saya sampaikan sama pemilik begitu ya. Intinya kita berusaha. Gimana kita menyampaikan, oh ini nggak bisa kalau kita belum berusaha, kan begitu ya. Saya nggak tahu pasti ini rusaknya CPU atau RAM. Tapi yang jelas saat kita coba analisa tadi, itu hanya 0,2 ampere. Dan biasanya ya, kalau 0,2 itu kan di atas 0,1, itu RAM-nya yang bermasalah. Kenapa saya bisa simpulkan begitu? Ya karena pengalaman di lapangan seperti itu. Kalau 0,1 terus dia mentok nggak jalan, biasanya CPU. Tapi nggak mesti ya. Intinya kan kita berusaha. Oke, kita cek baterainya dulu. Nah baterainya tuh penuh ya, 4,3. Baterai penuh.
Ya, kita langsung bongkar saja ya ke mesinnya. Nah, ini bilang pemilik belum pernah diservis. Itu mau saya lakukan. Kalau tadi misalnya saya tanya udah pernah diservis belum, sudah, itu mungkin saya nyerah dan angkat tangan ya, dan mesti direbal. Kalau kita mau rehot, syaratnya belum diservis. Ya. Artinya di sini mesin masih dalam keadaan ya belum pernah dibongkar ya. Oke, saya akan coba cas tanpa konektor casnya tanpa baterainya saya hubungkan ke mesin. Ternyata tidak ada lampu indikator ya. Biasanya kalau ada lampu indikator kedip, biasanya itu kalau di Poco X3 CPU-nya aman. Tapi kalau Poco F3 itu beda lagi. Belum tentu CPU-nya terus rusak ini, bisa jadi ya RAM-nya. Yang jelas konsumsi arus di atas 0,1 itu menunjukkan kemungkinan besarnya RAM. Dan mudah-mudahan sih belum pernah dibongkar ya. Kelihatannya sih belum pernah. Nah, ini dia. Masih tertutup rapat ya. Oke, ini saya akan klentek saja ya untuk kertas anti panasnya ini bawaan pabrik ya. Jadi ini memang belum pernah untuk dilakukan reparasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, kalaupun ini sembuh dan nyala, apakah bertahan lama? Saya tidak bisa menentukan itu bertahan lama atau enggak. Tapi yang jelas dulu ada kasus Mi 10T yang urgent juga, yang pingin datanya segera di backup. Ternyata sampai beberapa bulan itu masih aman ya. Oke, ini IC RAM K3 LK7K7. Ini merupakan IC RAM 8 GB. Dan untuk harganya bisa dilihat ya. 400 lebih. Kalau mau ganti IC RAM-nya itu sudah segitu. Belum ongkos pasangnya. Mau berapa? Jadi ya ini opsi menarik dan sederhana ya. Walaupun kita hanya rehot, kalau beruntung nanti ini nyala, saya doakan nyala selama-lamanya. Karena semua tidak bisa dipastiin terus nanti pasti mati ya, enggak. Karena ada beberapa pengalaman itu awet sampai orangnya silaturahmi ke counter lagi, masih awet padahal dulu cuma direhot ya. Ya, ini untuk opsi teman-teman lah. Di saat budgetnya itu belum ada, rehot terus nyala ya aman, bisa digunakan ya. Ya intinya ya lebih bijak lagi. Jangan sampai CPU-nya di-overheatkan terus dengan cara main game sambil dicas ya. Atau sambil buat hotspotan, itu sangat banget merusak CPU. Bisa overheat ya, apalagi HP-nya buat hotspot. Wah. Oke, ini saya akan coba rehot dan ini tanpa saya potong, tanpa saya edit videonya. Teman-teman bisa kalkulasi sendiri ya waktunya. Nah, ini sudah saya nyalakan nih blowernya. Saya menggunakan blower Quick 2008. Dan untuk settingannya saya untuk panasnya 400, anginnya 35. Tinggal cuman saya ginikan dengan penuh perasaan ya, dengan penuh keyakinan, mudah-mudahan bisa nyala kembali. Itu penting karena supaya kita dapat chemistry-nya terhadap apa yang kita kerjakan. Swear, serius. Dengan kita penuh keyakinan dan dengan perasaan, mudah-mudahan bisa nyala. Dan ini saya tidak menggunakan flux ya. Ya, artinya di sini bersihkan semua dulu thermal pastenya, lalu kita tembak saja dengan blower. Seperti ini. Nah, ini kira-kira ada 1 menit enggak? Teman-teman bisa memperkirakan ya. Ini real time ya, tanpa saya potong-potong. Nah, ulangi terus seperti ini. Terus
rileks, santai ya, mudah-mudahan bisa nyala kembali. Oke, cukuplah saya rasa seperti ini. Kita tunggu dingin ya. Ya, ini sudah dingin. Dan biasanya saya akan cek kapasitor di area RAM CPU. Kalau nilai resistansinya 200-an, alhamdulillah muncul ya. Biasanya kerusakan RAM CPU itu nilai nilai resistansinya kalau dicek untuk dioda modnya itu di bawah 100, biasa 0,07 atau 0,70, nggak nyampe 100 ya. Nah ini tadi kan 200-an ya. Mudah-mudahan bisa nyala kembali. Ya, kalaupun nggak bisa nyala berarti CPU-nya, dan CPU nggak bisa direhot ya, mesti kita rebal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muncul Poco. Widih, rupanya rutan ya. Wah, ini anaknya suka ngoprek nih kelihatannya nih. Jadi ya ini juga faktor ya, penyebab, bisa jadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan CPU bekerja dengan ekstra ya, karena ROM atau root-rootan itu kan untuk memacu adrenalin, memacu kinerja ya. Jadi supaya lebih smooth, supaya lebih bagus, diinstal ROM yang macam-macam, dimodifikasi sehingga CPU-nya overheat ya. Apakah CPU-nya rusak? Ya enggak. Overheat CPU efeknya di RAM, kakinya jadi bad connect. Ya, saya tambahin thermal pad ya. Thermal pad itu sering saya gunakan, tujuannya untuk cooling system. Oke teman-teman, ini alhamdulillah sudah bisa sembuh ya untuk HP-nya nih. Ini kayaknya sudah di root ya. Jadi kondisi Xiaomi Hyper EOS. Oke, ini dia. Dan alhamdulillah sudah kelar nih. Simple ya. Rusak RAM CPU, tapi pasiennya nunggu di luar dan minta hanya untuk diselimutin saja. Tapi alhamdulillah endingnya bisa sembuh. Kita coba lihat pemiliknya dulu ya. Tak videoin nggak apa-apa ya mas? Tak videoin nggak apa-apa ya? Tak videokan nggak apa-apa. Nah ini pemilik HP-nya nih, pemilik HP-nya. Alhamdulillah sudah sembuh. Penyakitnya pripun nih? Penyakitnya pripun nih? Ya seperti yang tak sampaikan tadi, RAM CPU. Iya, RAM CPU alhamdulillah sudah selesai. Coba dicek dulu, tapi tadi kayaknya root-rootan ya. Oh, root-rootan ini mas. Oh, root-rootan ya. Awalnya matinya gimana toh? Jadi tahu-tahu layarnya tuh getar-getar. Getar-getar. Sininya dia mati, sininya nih garis gitu. Garis. Terus blank langsung ya. Blank, mau hidup saya tekan tombol saya tekan tombol volume, mau, habis mau di sininya ini apa? Goyang-goyang. Goyang-goyang lagi, goyang-goyang. Kok kaya TV mati kayak ya. Iya. Bertahannya berapa lama nih mas? Bertahannya? Tak doakan selama-lamanya. Kita kan berdoa lebih baik tuh ya. Amin, mudah-mudahan mas. Jenazah dari mana? Saya dari Metro. Dari Metro. 15 Kauman. Oh 15 Kauman. Yes, engko sampean tonton videonya dia ya. Oke. Tapi saya memang belum subscribe mas. Oh enggak apa-apa, enggak masalah ini. Tapi jadi sering nonton gitu. Beliau ini jauh-jauh dari ya enggak jauh ya Metro ya. Metro. Ya dari Metro ke Bogor. Saudara sendiri. Ya. Masih dekat lah 10 kilo lah ya. Ya 10 kilo 15 20 menit lah. Iya. Setengah jam paling lama. Oke. Terima kasih ya Mas yang udah berkunjung di
gubuk saya. Ya. Sehat selalu pokoknya. Amin. Iya. Semoga awet. Insya Allah awet. Insya Allah. Oke, mantap. Makasih Mas. Iya.